Hai Kak Kak Fani. Saski, hai Bubu. Ya ampun, kita sudah Hai. lama tidak bertemu. Iya, iya banget. Menceritakan hari ini kita akan ngobrol tentang manajemen emosinya anak-anak Emosinya. toddler. Kebetulan aku sama Mm-mm. Tasya tuh anaknya beda setahunan gitu ya. Jadi dia lagi baru mulai mentas, anak aku lagi mulai sedikit masuk ke fase berikutnya gitu. Nah, ada Mm. nggak Syah? Mungkin langsung aja kali Mbak Uy ya, karena udah Mm. ada beberapa yang Iya, nanya gitu. udah Ada banyak nggak sih Syah pertanyaannya. yang paling gregetan tuh apa gitu? Atau ada yang paling penasaran banget pengen ditanya tuh apa? Cara yang tepat gitu ya untuk memanage, mengelola aggressive behavior dari Arasha gitu. Dan aku pun juga pengennya sih tetap aku dan dia juga bisa sama-sama belajar empati gitu. Tapi gimana ya caranya yang tepat? Itu ya benar sih, itu pertanyaan hampir semua orang. Dan kebetulan Saga atau anak aku itu mengalami hal Hmm. yang Arasya alami juga gitu. Jadi kita nggak pernah Hmm. ngajarin mukul, kita nggak pernah ngajarin ya agresif behavior lah istilah pada umumnya gitu ya. Keluar tuh semua di dia. Kayaknya kalau Mbak Wi anak Iya. yang pertama ya kayak gitu Sedangkan, gitu. ya sedangkan Mm-mm. orang lain kan ngelihatnya kayak, ih itu ngikutin orangnya tuh ada nyontohin Hmm. tuh anaknya nonton apa Mm-mm. kan, suka kayak gitu Mm-mm. kan. Itu Mm-mm. kayak, aduh kenapa ya gitu. Padahal nggak ada juga, Iya, nggak nonton apa-apa, nggak ada yang iya nyontohin benar. gitu. Iya kan? Dan Itu gimana dan ya Kak benar. kalau kayak gitu? Ini juga sih, Tasya bener juga bahwa kan salah satu sering dibilang kalau dia bisa melabelkan emosinya, biasanya akan mengurangi perilaku-perilaku yang agresif itu, gitu kan. Banyak juga kan Hmm. yang ngomong kayak gitu. Jadi Iya. mungkin kita harus tarik mundur nih. Pada saat toddler itu kan usianya sudah mulai 1 tahun ya, berjalan sekitar setahunan tuh, itu udah banyak perkembangan yang terjadi. Dalam artian, perkembangan yang sebelumnya sudah terjadi, tapi dia tuh baru merasakan kemandirian, terus bisa merasakan lebih dari satu emosi gitu ya. Dan kata-katanya udah ada yang banyak. Kalau Arasya kan kayak udah banyak banget gitu ya. Hmm. Tapi ada juga yang bukan berarti ketika dia punya banyak kata, dia bisa menyusun kata-kata itu dengan maksudnya dia tuh jelas gitu ya. Di kepala dia apa, tapi yang keluar tuh apa gitu. Dan betul bahwa dari kecil udah mulai diajarin emosi gitu ya, jenis-jenis emosi gitu supaya dia bisa nyebutin itu. Tapi kenapa sih toddler itu masih kadang-kadang kalau bukan kadang, sering tiba-tiba dia kayak nggak bisa kontrol emosi gitu ya. Itu karena lagi tumbuh Nisha gitu. Jadi lagi tumbuh Hmm. dia. Kan dia kan baru ibaratnya waktu kita jatuh cinta atau patah hati pertama kali gitu ya. Itu kan semua perasaan tuh datang. Kita kan bingung ya mau ngapain. Nah, dia tuh kayak gitu gitu. Jadi dia baru Hmm. kenal sama semua rasa itu dan dia bisa nyebutin gitu kayak oh ini sedih, ini marah, tapi si daya menahannya, menahan impulsivitas atau menahan sesuatu yang seharusnya nggak dia lakukan lah istilahnya ya, menahan si hasratnya ini tuh berkembangnya nggak bareng sama dia tahu atau hafal itu emosi apa gitu. Hmm. Sehingga pada kebanyakan kasus yang jalan duluan tangannya gitu. Jadi ini juga kejadian banget gitu. Nah, dan itu nanti berkurangnya eh, jadi Mm-mm. Saga dulu kayak gitu banget ya. Umur 3 tahun itu agak berkurang. Nanti seharusnya begitu 4 dan 5 tahun, begitu sudah mulai tumbuh nih daya apa ya kendalinya atau self controlnya, itu akan berkurang drastis gitu. Dia akan tahu ketika dia ngomong aku marah nih, cuman gitu doang gitu. Atau aku marah udah selesai gitu. Jadi uh, teorinya sampai 4 tahun, tapi secara praktis sampai 5 banyak yang baru accomplish juga di 5 tahun gitu. Itu satu ya kenapa dia tuh kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya dia sedang bertumbuh gitu, sedang bertumbuh dan itu hal yang wajar dan emang jatuhnya kalau ditanya sebenarnya caranya gimana memang dari kita. Yang Tasya lakukan tuh sebenarnya udah lumayan terkini dibanding banyak orang gitu. Yang pertama kamu ngenalin dulu kan emosi-emosi itu ke Arasya tuh apa. Terus aku sering lihat kamu diskusi banget gitu sama Arasya kan sampai kayak ngelihat ada 2 orang gede gitu ya, dan Arasyanya juga jawab banget lucu gitu. Jadi apa namanya si komunikasinya tuh jalan gitu. Memang kan dia kayak dan kalau misalkan kita suruh janji gitu ya, misalnya kayak anak aku nih janji ya nggak mukul lagi. Kebetulan karena daya prediksi mereka juga belum bertumbuh, jadi pasti mereka melanggar janji gitu. Nah, jadi Hmm. emang pada saat agresif behavior itu terjadi, bukan berarti karena kita tahu itu yang hal yang wajar terus kita diemin, enggak gitu. Tapi biasanya aku selalu kasih aturan tuh yang umum, dia tidak boleh menyakiti orang, menyakiti diri sendiri atau lingkungan. Nah, setelah itu akan ada konsekuensi dan penjelasan. Kalau masih terlalu intens emosinya, aku pisahin dulu ke tempat yang agak lebih nyaman
momen untuk dia mau guling-guling. Karena kan anak umur segitu kadang tuh guling-guling, lari-lari, ngamuknya gitu ya. As far as ketika setiap hari tuh nggak lebih dari 20 menit terus marahnya gede banget gitu, selalu ya gitu, itu sih masih dalam tahap yang ya emang lagi kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya berkenaan dengan dia mukul orang, setelah kita pisahin kita perhatiin dulu orangnya. Jadi supaya dia dapat sinyal kalau kamu melakukan sesuatu yang agresif itu tidak perlu dapat perhatian gitu. Nah tapi kalau nggak ada orang, misalnya diri sendiri, ya kita arahin ke tempat yang aman gitu. Setelah nanti udah kita tenangin, tunggu aja waktunya dia tenang, baru kita diskusi kayak Tasya biasa diskusi. Kayak misalnya kamu lagi ngerasa marah ya atau apa, itu dibiasain aja gitu. Dan kalau bisa di tempat yang emang itu tempat amannya Arasya. Misalnya ada satu spot yang oke, banyak sesuatu yang dia senengin di situ, tempat-tempat yang misalnya bantal yang empuk atau sesuatu yang halus, tergantung tiap-tiap anak beda-beda ya, supaya itu kayak safety zone-nya dia gitu loh. Berbeda ketika kita ke tempat umum. Akhirnya kita harus cari ke tempat yang lebih sepi, supaya kalau dia gulung-gulung segala macam tuh kita masih bisa take control lah. Karena kan kita juga malu ya sama orang pada umumnya. Sisanya sih pembiasaan. Jadi harap Tasya ketahui ketika dia pukul, itu sebenarnya dia lagi latihan kayak aku lagi kontrol, apalagi dia udah bisa ngomong perasaannya gimana, tapi memang otaknya dia udah lebih cepat untuk mukul duluan gitu. Jadi beberapa hal tadi sebenarnya bisa tetap dilakukan, memang kuncinya adalah sabar dan konsisten. Nanti dia akan berkurang Syah di tambahan umur itu. Di sini cara mengenalkan emosi kepada anak gimana Bun? Karena kalau kalau mengenalkan emosi yang aku tahu kan cuma kayak kita beliin buku, ini kayak ini tanda ini happy kayak gini ya mukanya, ini sedih ya. Sebenarnya emosi-emosi apa yang kita harus kenalkan kepada anak, Sas? Nah, aku penasaran dulu malah Tasya ngajarin, soalnya kan aku lihat outputnya untuk dari cerita Tasya tuh, Arasya tuh udah mulai sangat deskriptif ketika dia menyebutkan perasaannya gitu kan. Apa dan dari kapan sih Syah kamu melakukan itu? Itu apa aja? Nanti mungkin dari situ aku bisa tambahin. Penasaran juga sih aku soalnya. Aku nggak tahu ya Arasya cara belajarnya gimana, karena jujur aku juga nggak paham dia tiba-tiba bisa aja gitu. Jadi sebenarnya yang aku kasih paling kesempatan untuk dia untuk tahu gitu kan. Pastinya ada sih kalau dari buku, flashcard ataupun kayak ada boneka dengan macam-macam emosi. Kadang-kadang aku kasih juga, tapi kayaknya aku lihat lebih efektif ketika dia merasa hal tersebut gitu. Ketika dia marah, aku bilang ke dia, iya Arasya marah, iya mama lihat Arasya marah. Kalau marah, kita tarik nafas dulu yuk. Kita tarik nafas, kita sabar. Terus dia tetap kan masih marah-marah kan. Iya, ini namanya marah ya, Arasya marah. Jadi aku sebutin aja gitu kan. Terus ketika dia nangis gitu kan, oh Arasya sedih ya. Atau kalau denger lagu aja tuh dia bisa nangis loh. Kayak denger lagu yang sedih, nada-nada minor gitu. Dia tuh kayak, lagunya sedih gitu. Dia bagus banget ya. Gitu kan. Oh lagunya sedih ya, ini iya namanya sedih gitu. Dan kalau misalkan dia senang, ya aku bilang gitu, happy, oh lagi happy ya, harus seneng ya. Misalkan dia sesuatu yang dia suka banget, apa misalkan dia dapat permen gitu kan, dia pasti happy, ketawa-ketawa gitu kan. Oh dapat permen happy ya, apalagi yang happy, main kipas kata dia. Banyak sih biasanya sih aku rasa yang paling efektif di Arasya kayak gitu. Jadi ketika dia merasakan emotions tersebut, aku sebutin ke dia gitu, oh itu namanya lagi happy, itu namanya lagi marah, itu namanya lagi sedih. Atau kalau misalkan aku ganti baju di depan aku bilang, mama malu gitu, mama malu, tutup mata dulu gitu kan, mama malu. Kalau ada orang yang malu, tutup mata ya gitu. Jadi aku ajarinnya kayak gitu sih. Nggak tahu deh sebaiknya kayak gimana Kak Saski sebenarnya. Wah, itu sih udah baik banget. Itu Jadi banget emang sih. itu tuh udah oke banget. Iya, jadi memang sebetulnya itu benar sih. Aku tuh juga kadang-kadang tuh kita ngelihatnya kalau bayi atau anak di bawah umur 2 tahun tuh kita nggak mikir kalau dia tuh bakal ngerti omongan kita tuh apa gitu kan ya. Tapi kalau mau dibiasakan dari cara mengenalkan emosinya dari dia bayi banget juga nggak apa-apa kita sebutin kalau dia lagi nangis atau dia lagi senang tuh kita seneng ya. Biasanya kan kita kalau sama bayi apalagi kita nggak tahu mau ngomong apa ya, kita sebutin aja ekspresinya dia gitu. Dan terus kemudian juga itu benar banget kayak aku kerasa banget ketika anak aku tantrum, compare tuh daripada aku omelin langsung tapi aku ngomong gitu ya, dia merasanya apa, somehow sambil dia nangis paling enggak dia ngomong gitu,
oh Saga marah ya, iya gitu, paling nggak dia ada kayak gitunya gitu. Jadi benar paling efektif tuh adalah dengan kita sebutin ya on the spot pas kejadian Itu berlangsung. emosinya Dan apa? Oh, ya. iya, sering-sering juga kita ngomong gitu. Aduh, mami seneng deh apa gitu. Oh, mami ya tadi kayak Tasya bagus banget tuh, malu segala macem. Ditambah namanya anak-anak itu biasanya butuh apa namanya pengulangan atau repetisi gitu ya. Itu yang bisa dilakukan dengan benda-benda yang kita punya. Misalnya buku-buku gitu ya. Kita kenalin emosi yang gampang dulu lah, yang kayak di Inside Out tuh kan gampang ya, cuma 5 gitu. Yang senang, sedih, marah gitu. Nah, terus ada juga kalau masih kecil banget sih sampai 1,5 tahun tuh paling ekspresinya kita ajarin ya gitu. Oh ini kalau marah tuh gini, oh kalau seneng tuh kayak gimana gitu. Nanti begitu dia udah mulai explore bukunya, kita bisa tanya, ini kira-kira dia ngerasa apa ya dari mukanya. Kalau tadi Tasya pakai boneka juga ya gitu, itu juga bisa. Atau yang udah mulai nonton film tuh atau nonton acara-acara di YouTube yang pendek-pendek, jangan cuman pasif nontonnya, kita diemin aja, tapi sekalian kita tanya, itu kakaknya ngerasa kan kayak gimana ya caranya ya menghadapi itu semua, masa harus debat kusir terus sih setiap mau melakukan sesuatu? Apa itu emang wajar banget ya di toddler, dia tuh emang suka ngeles, terus juga kayak punya apa ya, penolakan dulu kalau lagi diminta untuk melakukan sesuatu. Gimana sih Kak Saski? Nanti aku akan share juga deh mention Tasya. Aku sampai pernah bikin karena waktu aku juga kayak Tasya desperate. Jadi kenapa ya kebetulan aku mungkin sebagai gambaran supaya kita lebih sabar. Ternyata mereka tuh lagi ini juga lagi tumbuh skill untuk decision making. Ekspor iya, tapi mereka tuh lagi belajar punya decision making sendiri. Decision making lagi tumbuh. Terus mereka tuh lagi tumbuh juga kemampuan berpikir kayak saintis sebab akibat. Jadi dia pengen tahu aja kalau dia ngomong gini sama mamanya jawab apa gitu. Jadi itu yang itu pertumbuhan-pertumbuhan lain. Sebenarnya itu ciri-ciri toddler yang sehat. Masalahnya kita kadang sehat, kadang enggak gitu kan. Yang dan kalau tadi pertanyaan Tasya adalah kayak sampai kapan ya kita harus debat kusir terus gitu. Jawabannya ada dua jawaban yang apa namanya tidak menenangkan hati adalah memang iya, kebetulan kebanyakan caranya seperti itu gitu. Nah, tapi jawaban lain kita mungkin bisa lebih konsisten sama konsekuensinya gitu. Jadi memang kalau ya misalnya dia debat kusir nggak mau, misalnya ya kalau Saga sekarang mungkin kayak ngelempar barang atau kayak nggak mau ngapain, ya udah kalau gitu kalau nggak mau boleh, tapi nggak boleh ini sebelum apa gitu ya. Cuma kita nggak marah. Sehat-sehat Thank semua. you Salam semuanya yang buat udah Arasha. nonton. Thank you. Sama-sama, sehat-sehat semuanya.